Di video ini, gue bakal ajak kalian eksplor kota Menton, kota yang dijuluki sebagai City of Lemons. Jaraknya cuma sekitar 30 menit dari kota Nice. Kita bakal main di pinggiran pantai, mampir ke basilika yang ada di sini, sampai lihat panoramic view satu kota dari atas. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Edward Tanov. Jadi ini hari kedua. Kita bakal explore Menton. Tapi sebelum kita ke Menton, kita bakal kunjungin salah satu Orthodox Church. Dan ini tuh gereja Orthodox paling besar di luar Rusia. Ada di Nice. Jadi kita bakal langsung ke sana hari ini. Sekarang jam 9-an. Dan mau jam 10, karena gerejanya buka jam 10. 9.53 ya. Kita sekarang lagi OTW ke sana. Dan setelah habis dari sana, kita bakal explore Menton. Itu bakal menjadi one day trip kita. Dan ya udah, begitu aja sih. Bisa dilihat hari ini cuacanya sangat-sangat bagus. Sama kayak kemarin, cuacanya kurang lebih. Suhu di sini sekarang 17 derajat. Nanti siang bisa pelan-pelan naik sampai ke 20 derajat gitu. Ini suhu yang paling perfect sih buat jalan. Jadi, yaudah, tunggu aja. Let's go. Suasana jalan, guys. Hari ini hari Jumat ya. Bisa dibilang sepi. Mungkin karena orang pada kerja sekarang. Oke guys, kita udah nyampe di gereja Ortodoksnya. Bisa dilihat lumayan gede ya. Ini gereja terbesar untuk Orthodox Church di luar Asia. Dan nama gerejanya ini Cathedral Saint Nicholas de Nice. Ini dibangun untuk mengenang anaknya Tsar Nicholas II. Karena anaknya itu mati di Nice. Dan juga untuk menghargai komunitas Rusia yang ada di sini pada zamannya. Akhirnya Tsar Nicholas II membangun gereja ini gitu. Kalian penasaran kenapa gereja ortodoksnya ini kayak bangunannya berbeda dengan gereja pada umumnya? Karena sebenarnya gereja ortodoks itu mewarisi arsitektur dari Kekaisaran Bizantium. Itu merupakan Kekaisaran Romawi Timur kalau salah, yang berpusat di Konstantinopel atau sekarang yang dikenal dengan Istanbul. Nah, di daerah sana, di Konstantinopel atau Istanbul, kan ada bangunan yang bernama Hagia Sophia. Nah, mereka itu mendapatkan referensi arsitektur itu dari sana, guys. Nah, dalam gereja ortodoks, warna biru itu melambangkan surga dan kemurnian. Lalu kalau emas itu mereka melambangkan kemuliaan Tuhan dan cahaya Tuhan. Jadi seperti itu. Di belakang gerejanya ada anaknya, anak dari Tsar Nicholas II yang meninggal pada usia 22 tahun ya harusnya. Jadi untuk mengenang, makanya bangun gereja ini. Oke guys, let's go, kita masuk gerejanya. Museum juga. Ada yang jual souvenir di sini. Dan ini penampakan gerejanya. Semoga kalian udah bisa dengar suara ininya ya, nyanyiannya. Ini suara nyanyiannya emang khas ortodoks banget, atau Gregorian. Dan ciri khas dari Orthodox Church itu emang nggak ada kursi gitu. Jadi semua orang di sini umatnya berdoa dengan cara berdiri.
Dan kalau kalian lihat di sekitaran bangunannya itu juga nggak ada patung 3 dimensi gitu ya. Semuanya itu kayak lukisan aja, dilukis. Dan bentuk dari ujung atasnya ini itu selalu berbentuk kubah, karena kubah dalam Orthodox Church itu melambangkan kayak surga gitu. Seperti ini bentukannya. Oke, tadi habis lihat gereja. Sekarang kita mau mampir ke Patisserie buat lihat croissant. Ini masuk. Lihat guys, terlihat sangat menarik ya, jujur. Alors, bonjour, messieurs, dames. Alors, on va prendre bien l'informatique. Est-ce que c'est sur place? Alors, un plat. Ini ada croissant. Alors, je vais vous prendre 3 beignets au chocolat, s'il vous plaît. Oui, Harganya 1,6 guys. un croissant. Coba. French. Beli apa? Pain au chocolat. Hanya coklat? Tanya tadi. What? Ini, I think here or take away. Gak ngerti. Langsung kena mental. Kenapa ya kawan? Sekarang kita OTW ke train station, Niceville train station, dan kita bakal OTW ke Menton. Menton itu ada nama lainnya, yaitu City of Lemons, karena di sana buah lemon tuh tumbuh dengan sangat subur. Kenapa begitu? Karena Menton tuh ada di bener-bener bisa bilang selatan ya, atau timurnya Prancis, dan di sana iklimnya atau cuacanya emang sangat bagus untuk buah lemon tumbuh. Makanya di sana banyak buah lemon tumbuh, dan akhirnya kota itu dinamain dengan City of Lemons. Jadi di sepanjang jalan atau mungkin warna-warna bangunannya juga mungkin mirip-mirip seperti di sini. Warnanya bakal warna-warna kuning itu, warna-warna lemon. Jadi yuk kita lihat aja. Suasana jalan di sini. Kita OTW ke train station. Oke guys, sekarang kita mau beli tiket dulu. Kita langsung beli di tiket mesinnya, bukan beli online, soalnya kita agak takut. Soalnya rata-rata orang sini juga belinya langsung di tiket mesin atau ke tiket office ya. Jadi kita lagi ngantri sekarang. Nih. Oh, pakai Putar bisa. Ah, tuh. Oh, puji Tuhan. puji Tuhan. Purchase Press ticket. the green button. Which price? Apa ini bilang? Oke, bukan Den. Oke guys, jadi kita berhasil beli tiket Berhasil beli tiket. dengan perjuangan. Gimana caranya? Tadi gue pakai translator sih. Jadi tuh tadi tiket mesinnya udah, walaupun dia ada English service, tapi tulisannya tetap French. Jadi akhirnya gue pakai Gemini buat translate, dan akhirnya berhasil gara-gara itu, dan akhirnya udah kebeli. Mantap banget, perjuangan banget buat beli tiket doang. Dan sekarang kita bakal menuju ke platformnya, kita bakal langsung departure bentar lagi. Gila sih bener. Kalau kalian bisa conquer public transport di luar negeri, kalian bisa conquer everything guys. Let's go. Itu kita nggak terlalu jelas ya. Ini pokoknya kita ke arah Menton guys. Menton bacanya. Dan kita ada di platform D ya, yang ini D.
Jadi sekarang kita lagi ada di kereta dan kita bakal coba naik. Ini ada lantai 2-nya. Kita coba naik. Ini penampakan dari lantai 2-nya. Rame sih, nggak ada tempat duduk. Dari luar penampakannya kayak gini, lumayan bagus sih sebenarnya, cuma nggak ada tempat duduk. Perjalanan ke Menton itu kurang lebih 40 menit dari Niceville. Tadi kita udah beli tiketnya juga. Dan ini pelajaran penting menurut gua. Kalau kalian mau ke Nice, jangan beli tiketnya online. Karena emang tadi gitu orang-orang yang beli online, yang mereka tinggal scan-scan QR code dari HP gitu, itu semuanya kena masalah. Mereka nggak bisa lewat. Jadi penting banget. Kalau kalian ke Nice, kalian mau naik kereta, mau apa-apa, kalian wajib beli yang physical ticket aja daripada kena masalah. Oke guys, kita udah sampai di Menton. Menton. Tulisannya tuh Menton. Bacanya Menton. Ya guys, suasana kotanya di sini bisa dilihat, ini serba kuning di sini. Kuning. Banyak pohon jeruk. Kuning. Nah, orangnya juga pakai baju kuning. Ada pohon jeruk juga guys di sini. Nah ini kita udah nyampe ke salah satu destinasi pertama kita, yaitu Palais de Europe. Cuman sekarang itu lagi tutup guys. Dia buka jam 2 kalau nggak salah. Harusnya kita bisa masuk ya. Tapi nanti coba kita lihat di dalamnya ada apa. Kalau gratis, kita coba jalannya di sekitar sini dulu. Nah, di sana ada Nah, ini, bendera. di sepanjang jalan ini tuh garden gitu guys. Dan tepat di sana itu ada kasino. Sepanjang jalan atau garden ini ada pohon-pohon jeruk guys. Lihat buah-buahnya. Seperti petik ya. And they service in English. Wow, ada church di sini, Saint John's Church, dan ada service in English. Hari ini hari Sabtu, jadi kita nggak bisa ikut. Dan di sebelah kiri udah langsung kelihatan pantai lagi guys. Pantai. Bangunan-bangunan sini tuh kurang lebih mirip sama Nice guys. Jadi harusnya di sepanjang coast atau French Riviera itu emang bangunannya modelnya kayak gini semua. Warna kuning, warna merah, oranye gitu-gitu. Dan sekarang kita mau nyebrang dulu buat lihat view-nya atau nggak pantai. Ayo nyebrang. Oke, dikasih dulu. Dan di Menton ini mereka ada festival namanya Festival of Lemon yang diadakan setiap tahun pada bulan Februari. Karena sekarang udah April ya, jadi udah lewat. Lihat guys, ini view-nya. Cakep po. Lautnya sangat-sangat biru cerah. Gila. Ini emang bener-bener bagus banget. Lihat guys view-nya. Bagus sekali. Sebelah sana nggak ada yang berenang sih. Cuman pada di pinggir-pinggir gitu berjemur. Cuacanya emang enak banget buat bersantai gitu. Guys, cerita-cerita dikit aja tentang kota Menton ini. Jadi di sini tuh populasinya itu sekitar 24.000. Jadi emang kotanya kecil banget. Dan kota ini tuh terkenal sama lemonnya, seperti yang gue udah bilang sebelumnya. Dan itu karena kota ini tuh terletak di ujung timurnya French Riviera, yang paling timur. Sehingga kalau kalian lihat
di belakang gua ini, kelihatan nggak? Yang di sana itu udah deket, itu udah Itali guys, itu udah kota Itali di sana. Jadi emang deket banget sama Itali, bener-bener tinggal nyebrang doang. Kita udah beda negara. Dan kota ini tuh awalnya direbut oleh Monaco, Prancis, dan Italia. Jadi berganti-gantian. Cuman pada akhirnya sama seperti kota Nice, tahun 1860 kota ini resmi milik Prancis. Dan setelah milik Prancis, kurang lebih 9 tahun kemudian, pada tahun 1869, kota ini dibukanya jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan kota-kota lain, yang akhirnya itu membuat kota ini, gue lagi jalan di bebatuan, yang membuat kota ini itu membludak turisnya. Jadi sama seperti kota Nice, banyak-banyak aristokrat dari Inggris, dari wilayah utara, Rusia, itu berbondong-bondong ke sini juga guys. Dan di sini tuh udah benar-benar yang paling terkenal tuh Lemon. Mereka ada festivalnya sendiri setiap tahun. Dan Lemon itu menjadi apa ya, bisa bilang ekspor terbesarnya. Dan ini juga produsen lemon terbesar di Eropa. Ya, GDP mereka itu bergantung pada lemon. Dan lemon mereka itu diekspor ke seluruh dunia guys. Bagus banget nih kota, emang cakep banget. Emang karena iklimnya juga yang sangat hangat, wilayah ini itu adalah wilayah yang paling hangat di kota Perancis, sehingga buah-buah yang tropis seperti lemon itu bisa tumbuh di sini. Dan nggak hanya lemon aja, kota ini juga bisa dibilang City of Garden karena banyak taman botanik di sini. Ada sekitar 8 atau 9 taman botanik yang cukup besar di sini. Untuk suasananya sendiri, ini kotanya menurut gua lebih tenang dibandingkan kota Nice karena emang populasinya nggak sebanyak itu juga. Jadi kalau misalnya kalian expect kayak pesta-pesta gitu atau klub di sini itu agak kurang. Jadi orang-orang sini tuh emang buat nyantai aja, buat lihat pemandangannya, gunung-gunung gini dan juga laut. Dan setelah gue baca-baca guys, lemon di sini kenapa sangat terkenal itu karena pertama dari segi kulit lemonnya itu sendiri, dia katanya lebih tebal, jadi kandungan minyak esensialnya itu lebih tebal atau lebih banyak, lebih banyak. Dan katanya itu yang diincar sama chef-chef top di Eropa. Yang kedua, warnanya dari segi visual itu kayak lebih kuning, lebih enak dilihat. Dan terlebih katanya produsen-produsen lokal di sini itu bisa memproduksi sekitar 5 ton per tahun, which is banyak banget, dan itu dipetik tangan guys, manual. Oke guys, habis dari pantai kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita bakal ke salah satu street yang gue lihat dari maps itu kayak bagus gitu buat foto spot. Jadi kita bakal coba langsung ke sana. Kurang lebih itu 15 menit jalan dari sini. Oke guys, ini dia lemong-lemong yang ada di Menton. Buset lemonnya, wih. Lihat yang ini. Yang ini kenapa? Kayak steroid gitu. Guys, ini beneran gede banget sumpah. Lihat. Suasana jalan di sini. Yang jual es krim. Kayak kita perlu cobain Citron de Menton. Ramai, harusnya enak. Satu scoop 380. Dan
di depan sana udah kelihatan ada pergunungan. Ini mampir ke Midtown Bakery. Ini kalau dari reviewnya sih lumayan tinggi ratingnya. Udah, ini menarik. Oke guys, tadi kita nggak jadi ke Midtown Bakery karena lumayan mahal ternyata. Dan sekarang kita bakal lanjut ke Basilique Saint Michael. Tadi tuh kita jadinya mampir ke satu toko buat beli apa namanya itu? Brochure. Harganya sekitar 6,5 ya. 130.000 guys. Buat ganjel dulu. Sekarang kita OTW ke Basilique. Kurang lebih 5 menit lah udah nyampe. Cuman jalannya agak nanjak. Guys, di sini gue mau kasih tunjuk Basilique Saint Michael Archangel. Jadi ini tinggi banget dan ini merupakan bangunan yang paling ikonik di Menton karena tingginya itu, kalau nggak salah ini udah paling tinggi ya bangunan di sini. Bangunan yang paling tinggi di sini. Dan sebenarnya kita dari pantai sana itu sebenarnya udah kelihatan karena saking tingginya ini. Wow, ini sini juga ada. Dan ini dibangun pada abad ke-17, jadi stylenya tuh lebih ke baroque gitu. Kita bisa lihat ya ada ukiran-ukiran gitu di sini dan ada patung-patung 3 dimensi di sini berserta dengan ukiran detail-detailnya. Ini khas barok banget. Dan sini satu yang gue mau kasih tunjuk yang bagus banget sumpah ini. Lihat guys. Wah, ini cakep banget cuy. Kita zoom ya. Ini wah. Lihat tuh. Gila guys, ini di video nggak terlalu biru ya kelihatan lautnya, cuman kalau kalian lihat langsung ini lautnya bener-bener biru, birunya biru cerah banget. Gila, di sini orang-orang pada di samping nyantai-nyantai. Wah, jalannya nanjak sekali. Harusnya naik sini sih, guys. Lagi kita bakal sampai di top. Nah, udah mulai kelihatan. Wih, guys. Wah, tuh lihat guys. Kelihatan satu kota dari atas. Setelah kita hampir setengah jam melihat view-view ini, kita harus ke bawah guys karena masih ada tempat-tempat atau destinasi yang kita harus kunjungin. Jadi dengan berat hati kita harus meninggalkan tempat ini. Dan sebenarnya kalau kita jalan ke sana naik itu ada satu botanical garden yang menjadi salah satu itinerary gua. Cuman kayaknya nggak dulu deh, kita langsung ke bawah aja. Nggak dulu deh. Soalnya lumayan jauh sih guys, kita harus naik lagi agak nanjak dan itu juga harus bayar sekitar 8 euro. Jadi kita juga harus ke bawah buat lihat basiliknya. Jadi kita langsung ke sana aja, let's go. Oke guys, ini penampakan gereja Basilique Saint Michael. Ini gede banget guys. Wih. Ini selesai dibangun pada tahun 1619 kalau nggak salah. Banyak patung-patung itu di sini di samping. Dan di tengahnya itu lihat atasnya. Ada ornamen lampu-lampu di sepanjang jalannya. Dan di atas tuh lukisan semua.
lukisan sama ada sedikit ukiran juga itu. Wow. Kita coba ke tengahnya. Tengahnya, organnya ada di belakangnya. Biasa kan organ tuh di belakang ini ya, dekat pintu. Cuman ini tuh ada di belakang yang sini. Kita habis turun dari gereja dan ini guys, lihat tangganya udah kayak set shot gitu. Dan ini view-nya bagus banget. Oke guys, tadi kita udah dari yang atas itu Basilik sama ke yang foto-foto yang estetik gitu. Sekarang kita mau ke arah destinasi pertama kita, yaitu yang Palais de Europe itu yang tadi kita pagi itu nggak datengin karena tutup. Sekarang kita mau ke arah sana. Nih, gue mau kasih lihat lagi view laut yang nggak bosen-bosen. Ada. Ini dia guys, view yang sama sekali nggak bikin bosen. Sangat indah. Cuy. Ini kota recommended banget kalau kalian mau ke France. Kita sekarang lagi jalan ke Palais de Europe. Lihat guys, Alpsnya sudah tumbuh pohon-pohon yang sangat hijau dan rindang. Jadi kayak ini kita masuk ke gedung ini dan nggak tahu sih itu isinya koleksi seni budaya gitu-gitu sih. Jadi ya begitu deh, kayak kurang ada apa-apa. Dan dulu katanya ini kasinonya Menton, cuman diubah jadi perpustakaan gitu sama museum. Murah loh, banyak lagi isinya. Kita udah Kosong tinggal satu. Kosongnya tinggal satu guys. dan kita yang beli. Kita yang habisin. Emang kosong gitu. Setelah makan patisserie lagi, ada croissant, ada pain au chocolat, ada satu lagi apa yang namanya? Citron something. Citron tart. Citron tart. Kita sangat senang. Sangat berbahagia. Iya, makan gelato lagi. Nah, abis ini kita mau makan gelato yang rasa lemon atau citron yang mungkin cuma ada di sini atau menjadi ciri khas di kota ini, dan itu menjadi destinasi terakhir kita sebelum kita balik lagi ke Nice. Ini dia tokonya guys, kita bakal cobain citron dan menton. Bingung guys mau makan apa. Ini guys, kita beli es krim satu rasa citron sama framboise.
Harganya 2 scoop tuh 5,5. Let's go. Let's go. Kita cobain yang citron dulu. Citron. Enak banget. Seger banget gak sih? Buahnya kerasa banget. Seger banget. Pinggirannya diambil dulu biar nggak lewat. Ini semua katanya pakai local ingredient. Habis makan es krim, kita sekarang mau menuju supermarket. Persiapan buat bikin roti-rotian atau sandwich buat makan besok siang. Karena besok siang kita bakal ke Monaco, salah satu kota atau negara ya, hitungnya negara termahal, mahal banget di sana, apapun mahal. Jadi itu kita bakal siapin dulu. Yang penasaran negara Monaco itu kayak gimana? Tunggu aja di next video. Besok kita bakal pergi. Ini supermarketnya dingin loh. Gitu kan. Ini dia detik-detik terakhir kita di Menton. This is the end. Kita udah belanja. Ini kurang lebih 30 euro gitu guys. Kita belanja 32 sama plastiknya 32. Dan jujur berat banget guys ini. Ini hampir 10 kilo deh kayaknya. Enteng buat yang enggak ini ya. Soalnya nggak nenteng. Ya udah, kita sekarang mau pulang ke Nashville. Dan kita bakal beli tiketnya dulu. Kasih paham nanti isinya apa aja. Ini semua yang bakal bahan-bahan yang bakal kita masak hari ini. Bakal kita masak beneran. Let's go. Dan kita mau masak apa, Chef? Babi. Ya haram ya Dan guys ya. bumbunya cuman ada kecap asin sama lada sama aku tambahin susu dikit tadi biar creamy. Masukin saja langsung. Lihat guys, warnanya caramelize gitu. Cheese masuk.
Kita makan dulu guys. Untuk vlog Mentonnya sekian dulu guys. Besok kita bakal lanjut pergi ke negara Monaco, negara kecil tapi isinya orang kaya semua. Yang penasaran bisa langsung cek next video ya. Sekian dulu, thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe.